Halo semua, di sini aku Alamanda Pinaka Gading, NIM 114220106 dari Teknik Lingkungan Angkatan 23. 22. Di sini aku akan menjelaskan mengenai praktikum kimia lingkungan acara ketiga dengan judul penentuan kadar SO4-2 dalam air atau sering juga kita sebut sebagai sulfat. Nah, kita kembali ke basicnya lagi, walaupun ini sudah sering kita bahas ya, kayak kenapa sih kita membahas ini terus gitu kan. Oke, kembali lagi, air itu sangat penting untuk kesehatan tubuh kita, untuk kita menjalankan seluruh kegiatan kita sehari-hari dalam hal dikonsumsi ataupun luar tubuh, dalam hal mungkin mencuci atau mungkin mandi. Cuman itu sangat penting, kayak kita nggak bisa hidup tanpa itu rasanya. Kalau kita hidup tanpa itu sehari aja rasanya kurang gitu gak sih? Nah, tapi untuk dapat dikonsumsi, air itu harus memenuhi standar kualitas yang telah ditentukan oleh standar yang ada, yaitu tidak berbau, tidak berasa. Nah, kembali lagi ke judul praktikum ini, yaitu sulfat, kadar sulfat. Sulfat itu bagus untuk tubuh. Tapi kalau dia terlalu banyak kandungannya dalam air, itu bisa menyebabkan efek negatif seperti iritasi pada kulit, juga bisa merugikan dalam hal environmental, yaitu meningkatnya korosivitas logam. Lalu balik lagi ke dampak negatifnya kepada tubuh, itu bisa menyebabkan gangguan pernapasan. Lalu pada perairan itu sendiri kita juga bisa mencium bau kurang sedap kalau di suatu perairan itu ada kadar sulfat yang berlebih gitu. Dan itu juga bisa menyebabkan adanya hujan asam, dan karena itu ada banyak tumbuhan yang bisa mati karena kelebihan kadar sulfat ini gitu. Nah, maka dari itu, gimana sih kita tahu kalau ada kadar sulfat yang berlebih pada suatu perairan? Umumnya, kalau sudah sangat berlebih, suatu perairan itu bisa menimbulkan bau yang kurang sedap. Kalian tahu perairan atau sungai yang dilewati oleh limbah pabrik tahu, nah itu baunya kurang sedap kan, kayak bau terlalu busuk gitu. Itu berarti dia memiliki kadar sulfat yang berlebih. Itu bisa menjadi salah satu indikator. Nah, cuman untuk bisa mengetahui lebih rinci kalau ada kadar sulfat yang berlebih dalam suatu perairan itu, kita bisa mengujinya dalam lab. Di praktikum kali ini, kita menguji dalam lab dengan cara membandingkan dengan larutan blanko dan larutan standar. Nah, larutan standar yang digunakan adalah Na2SO4. Lalu ada juga larutan blanko, yang dua larutan ini kita bandingkan, lalu kita mendapatkan hasil kalau ternyata dalam air sampel yang kita ambil di dekat pabrik tahu ini memiliki kadar sulfat sebanyak 5 ppm. Berdasarkan baku mutu yang telah ditetapkan oleh Peraturan Gubernur tahun 2008 nomor 20, nomor 20 tahun 2008, diketahui kalau ternyata batas maksimum untuk kadar sulfat pada perairan itu adalah 400 ppm. Maka dari itu, air sampel yang kita uji ini memiliki probabilitas untuk dikonsumsi itu tinggi karena dia masih jauh di bawah baku mutu yang sudah ditetapkan oleh Peraturan Gubernur ini. Maka dari itu, air sampel yang sudah kita uji bisa dikonsumsi dan efek negatif yang ditimbulkan sangatlah minim, hampir tidak ada. Hal tersebut juga linear bila dibandingkan dengan jurnal milik Listiana Cahya Lestari dan kawan-kawan tahun 2003 berjudul Penentuan Kadar Sulfat Menggunakan Turbidimetri, yaitu peneliti dalam jurnal ini menguji air sampel dan ditemukan bahwa air sampel yang diuji ini memiliki kadar sulfat sebesar 103,4750 ppm untuk sampel pertama dan 54,6275 ppm untuk sampel yang kedua. Dan itu
Dapat dikatakan konsentrasi sulfat dalam air dalam percobaan di jurnal ini memiliki konsentrasi yang lebih besar dibandingkan dengan peraturan dari yang sudah ditetapkan. Dan peraturan yang telah ditetapkan itu sendiri merupakan peraturan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 907 untuk sulfat dalam air minum, yaitu kandungan batas maksimumnya sebanyak 250 mg per liter atau bisa disebut sebagai 24,22 ppm. Nah, ini menandakan bahwa masih banyak di luar sana perairan yang tidak layak untuk dikonsumsi karena tingginya kadar sulfat dalam perairan tersebut. Hal ini menunjukkan manfaat dalam penelitian kimia lingkungan kali ini adalah kita dapat mengidentifikasikan perairan mana yang layak untuk dikonsumsi dan mana yang tidak. Nah, dari situ juga kita juga bisa mengedukasikan masyarakat di luar sana, mensosialisasikan mengenai perairan yang layak dikonsumsi ataupun tidak dan cara mengidentifikasikannya, dan juga produksi limbah di luar sana bisa diminimalisir dengan kita mensosialisasikan kepada oknum-oknum penghasil limbah tersebut untuk lebih bisa memfilter limbah-limbah yang mereka hasilkan. Maka dari itu, kita sebagai masyarakat bisa mengonsumsi air yang terdapat pada permukaan lebih nyaman dan dengan resiko yang lebih minim. Begitu. Terima kasih sudah menonton. Yay.